Astagfirullahalazim. Pleret minta para habaib berhenti berdakwah di Indonesia, bikin kacau dan menakuti pribumi. Gus Kuat Pleret menganggap habaib yang berdakwah di Indonesia dianggap menimbulkan kekacauan dengan mengajarkan kekerasan dan menakut-nakuti pribumi karena merasa keturunan Rasulullah. Dia pun berkata 100 sayyid atau habib yang ceramah itu yang benar cuma 2 apa 3. Fuad Pleret, ya, dalam kurung Gus tanda tanya. Soalnya nama ini nggak begitu dikenal gitu. Bagusnya itu Fuad Pleret bin siapa begitu, nggak usah pakai Gus. Nah, ini Fuad Pleret meminta habaib berhenti berdakwah di Indonesia. Katanya bikin kacau dan menakuti pribumi. Nah, ini pernyataannya si Fuad Pleret, ya. Minta habaib berhenti berdakwah di Indonesia. Inilah salah satu persoalan yang dihadapi oleh umat Islam. Kadang-kadang orang yang sangat awam, mungkin dia tidak mengerti, tetapi mungkin ingin terkenal, kemudian membuat pernyataan. Dan fasilitas medsos sekarang ini justru memang mengutamakan hal-hal yang kelihatan kontroversial. Nah, sebetulnya apakah si Fuad Pleret ini mengerti tentang dakwah di Indonesia dan bagaimana sejarah apapun, tapi intinya kayak begitu. Intinya kayak begitu, maka bahkan kalau boleh saya menyarankan untuk sementara itu mungkin Habib-habib itu berhentilah dakwah di Indonesia. Kan merusak aja itu kebanyakannya. 1-2 aja kalau 100 sayyid atau habib yang ceramah itu yang benar cuma 2 apa 3. Yang lain ngaco aja, bikin gaduh aja. Bikin ngancem-ngancem nakut-nakuti pribumi aja. Saya dapat laporan banyak gara-gara gerakan-gerakan Islam yang keras seperti itu. Banyak orang Islam murtad. Siapapun yang berdakwah dengan cara yang bahaya, ya perlu kita kasih masukan, perlu kita luruskan kalau itu memang berbahaya, gitu loh. Berdakwah membahayakan persatuan, membahayakan ukhuwah, betul-betul membahayakan, ya. Tidak digeret untuk di ala politik ke barat dan ke timur, membahayakan, benar-benar membahayakan. Maka si habib itu, si kiai itu, si ustadz itu diberi masukan, gitu kan. Yang mau Anda nasihati ini tokoh, posisikan dia sebagai tokoh, dan cara menghormatinya harus hati-hati, lembut, karena dia tokoh. Jangan tokoh Anda posisikan seperti anak kecil, Anda marahi. Anda nggak ada hikmah, diem aja sudah. Inzilin nas manazilahum, kata Nabi. Posisikan orang itu di posisi masing-masing. Jangan nasihat kepada tokoh seperti nasihat kepada anak kita. Ini enggak hikmah ini. Qulil haq walau kana murra minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Anda tidur aja deh. Anda enggak bisa dakwah. Yang Anda hasilkan madarat yang ada. Yang Anda hasilkan pecah belah yang ada. Ini yang kita sayangkan, gitu loh. Bukan dicaci di media, dicaci di podium, Anda tidak bisa dakwah. Anda malah merusak. Seperti ini. Apa maksudnya? Apa habaib satu warna ini aja? Habib yang lembut banyak, habib yang sejuk banyak. Ketika ada satu habib yang dianggap salah, dia anggap salah, belum tentu dia salah. Saya nasihati, bukan dicaci di podium. Nanti ada habib yang nggak terima, marah. Akan timbul apa? Anda ini nahi mungkar, apa Anda menimbulkan mungkar sekarang? Cara Anda ini Anda membuat mungkar lagi. Cara Anda mungkar dan Anda menumbuhkan mungkar lagi. Anda memperbelah umat sekarang, memecah umat Anda ini.
sok nahi mungkar, sok bela NKRI, sok bela Indonesia. Anda menghancurkan NKRI. Ulama ini menyariki banduriat, faktanya kalian itu salah. Pak bermimpi ulama tadi datunya berpaling. Kalau mau menghadapi ujar ini, maka sampian setiap kali ulun bermimpi menghadapan nang sakarang kenapa pian kada menghadapi ulun. Nah ujar sidin cucu unda mengerja kesalahan nyawa salike. Nah ulun jadi menyariki itu karena kawin video salah. Ujar sidin setiap orang bisi anak nang kada baik, anak siapa? Putuskah? Nama anak itu tetap anak si anu juga. Walaupun jahat kawinnya, tetap anak si anu juga. Nangka itu kayak apa aja tetap cucu unda juga. Jadi nyawa berpaling darinya sama paling rendah, balasannya paling juga. Lek. Nah, jalur semenjala jangan dipandang cucunya, nang di belakangnya pada tuannya. Fuad Kleret meminta para habaib berhenti berdakwah di Indonesia bikin kacau dan menakuti pribumi. Fuad Kleret berkata bahwa habaib yang berdakwah di Indonesia dianggap menimbulkan kekacauan dengan mengajarkan kekerasan dan menakut-nakuti pribumi karena merasa keturunan Rasulullah. Padahal kenyataannya tidak habaib seperti itu. Fuad Kleret mengatakan juga bahwasanya Habib-Habib berhenti berdakwah di Indonesia karena kebanyakan merusak. 100 Habib yang ceramah yang benar hanya 2 atau 3 yang lainnya bikin kacau gaduh menakut-nakuti pribumi, kata Muhammad Fuad Riyadi di Fuad Kleret dalam ceramah yang beredar di YouTube beberapa waktu lalu. Padahal habaib di Indonesia ini banyak. Dan Fuad Kleret ini mengatakan lagi bahwa habaib yang mendakwakan Islam secara keras justru membuat sebagian umat Islam menjadi murtad. Saya dapat laporan banyak gara-gara gerakan Islam keras, itu banyak orang Islam murtad. Materi dakwah itu kasih sayang Rasulullah, bukan mempolitisi agama untuk politik ngancam itu merusak. Jelas Fuad Kleret mengatakan biar para pribumi yang mengurusi berdakwah bukan oleh orang pendatang dari Hadramaut Yaman. Para habaib generasi pertama membuat orang Islam masuk Islam, sekarang para habaib membuat murtad orang. Para habaib berhenti berdakwah biar pribumi ngurusi pribumi. Rasulullah mengatakan kamu jangan jadi imam, kata Fuad Kleret. Padahal kenyataannya dan fakta pembuktiannya apa yang dia katakan itu tidak ada satupun benar. Thank you.